Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lintang Puji Santosa dari D3WB akan mempresentasikan tentang logam. Logam adalah unsur kimia yang mempunyai sifat-sifat kuat, liat, keras atau pengantar listrik dan panas, serta mempunyai titik cair tinggi. Biji logam ditemukan dengan cara penambangan yang terdapat dalam keadaan murni atau bercampur. Biji logam yang ditemukan dalam keadaan murni yaitu emas, perak, bismut, platina, dan ada yang bercampur dengan unsur-unsur seperti karbon, sulfur, fosfor, silikon, serta kotoran yang seperti tanah liat, pasir, dan tanah. Jenis-jenisnya jenis atau fungsi logam. Yang pertama itu platina. Logam ini mempunyai warna putih keperakan yang mudah dibentuk dan juga digunakan untuk membuat perhiasan, barang elektronik, serta sebagai katalisator. Yang kedua, plutonium. Plutonium itu logam radioaktif yang dapat dihasilkan dengan cara membordir uranium dalam reaktor nuklir serta juga digunakan dalam senjata nuklir. Solder, suatu aloi dari timah dan juga timbal yang memiliki titik lebur yang rendah serta yang digunakan untuk dapat menyambungkan kabel-kabel dalam barang-barang elektronik. Yang ketiga itu tembaga, logam yang mudah dibentuk dan yang mempunyai warna kemerah-merahan yang digunakan untuk dapat membuat kabel listrik, tangki air panas, serta aloi kuningan perunggu dan juga kupron nikel. Yang keempat, aluminium. Aluminium ya logam yang punya warna putih keperakan serta juga memiliki sifat sangat ringan dan juga tahan terhadap korosi. Logam tersebut berasal dari bijinya bauksit dengan proses elektrolisis. Aluminium ini digunakan dalam kabel-kabel listrik, lintas udara, pesawat terbang, kapal mobil dan juga kaleng minuman. Yang kelima, emas. Unsur logam emas ini memiliki sifat yang lunak dan yang mempunyai warna kuning terang yang digunakan sebagai perhiasan dan juga alat-alat elektronik. Yang keenam, kuningan. Sebuah aloi yang terbuat dari tembaga dan juga seng yang pemanfaatannya sangat banyak terjadi di bumi ini, ialah untuk barang-barang hiasan, skrup, alat-alat musik, serta paku-paku kecil. Yang ke-9, perak, suatu logam yang mudah untuk dibentuk, yang mempunyai warna putih abu-abu yang merupakan sebagai konduktor panas serta listrik yang sangat baik. Logam tersebut digunakan untuk dapat membuat perhiasan, peralatan perak, serta film fotografi. Yang terakhir itu perunggu. Logam tersebut sebuah aloi dari tembaga serta timah yang dikenal sejak zaman kuno. Aloi tersebut juga memiliki sifat tahan korosi dan juga mudah untuk dibentuk. Di banyak negara perunggu dimanfaatkan untuk dapat membuat uang logam yang bernilai rendah. Sifat unsur logam. Logam mempunyai sifat-sifat istimewa yang menjadi dasar penggunaannya. Yang ke-1 itu kuat kecuali raksa. Semua berwujud pada suhu kamar. Kekerasan dan kekuatan logam dapat ditingkatkan dengan cara mencampurkan logam dengan logam yang lain atau dengan non-logam yang disebut elis. Yang kedua itu pada suhu kamar berwujud padat kecuali raksa. Yang ketiga itu memiliki kerapatan relatif tinggi. Sifat kerapatan logam menunjukkan struktur logam. Yang keempat, pengantar panas yang baik. Bila bagian tertentu dari logam dipanaskan, maka elektron pada logam tersebut
menerima sejumlah energi sehingga energi kinetiknya bertambah dan gerakannya semakin cepat. Sifat kimia. Secara kimia, sifat logam dikaitkan dengan keelektronegativan, kecenderungan melepas elektron membentuk ion positif. Jadi, sifat logam tergantung pada energi ionisasi. Titik leleh dan titik didih. Berdasarkan titik leleh dan titik didihnya dapat disimpulkan dalam satu periode titik cair dan titik didih naik dari kiri ke kanan sampai golongan 4. Kemudian 4A, kemudian terus turun drastis. Titik cair dan titik didih terendah dimiliki oleh unsur golongan 8A. Yang kedua, dalam satu golongan ternyata ada dua jenis kecenderungan. Unsur-unsur golongan 1A sampai 4A, titik cair dan titik didih makin rendah dari atas ke bawah. Unsur-unsur golongan 5A sampai 8A, titik cair dan titik didihnya makin tinggi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.